Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana, NIM 19104168851, kelas A1 Pagi Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan memaparkan ringkasan materi bab 4 pada buku Analisis Lingkungan Bisnis, yaitu tentang politik privat dan teknik sosial. Politik privat dapat dimotivasi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, hal itu muncul karena seseorang menjadi khawatir tentang suatu masalah. Ada pula politik privat dan lingkungan non-pasar. Politik privat dan lingkungan non-pasar. Politik privat dapat membentuk lingkungan non-pasar dengan beberapa cara. Pertama, mereka yang memulai politik privat dapat mengidentifikasikan isu-isu tentang manajemen, di mana yang tidak disadari oleh atau belum dipahami sebagai hal yang penting bagi orang lain, seperti dalam kasus kemungkinan risiko kesehatan dan radiasi telepon seluler. Evaluasi politik privat. Politik privat dipimpin oleh aktivis sosial telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, para aktivis terutama berfokus pada politik publik, mencari undang-undang dan peraturan untuk memaksa perusahaan mengubah praktik mereka. Aktivis sering kecewa dengan lambatnya kemajuan yang dicapai melalui kerja pemerintah, dan beberapa mengadopsikan strategi yang berbeda. Mereka memutuskan untuk menantang perusahaan secara langsung untuk memaksa mereka mengubah praktik mereka. Para aktivis beralih ke kampanye perusahaan yang menggunakan teknik konfrontatif untuk menekan perusahaan target mereka. Kampanye ini ditujukan kepada perusahaan yang perilakunya ingin diubah oleh para aktivis. Tekanan sosial politik privat menjadi instrumen yang disukai banyak aktivis, dan dengan meningkatkan tekanan sosial perusahaan mulai mencari perlindungan. Beberapa LSM melihat peluang untuk membuat kemajuan menuju agenda mereka dengan bekerja sama daripada melawan perusahaan, dan perusahaan mencari perisai dan aktivis konfrontatif. Keterlibatan kooperatif menjadi lebih umum. Politik privat yang bersifat konfrontatif. Kampanye konfrontasional bersifat berfokus pada masalah sosial seperti emisi zat beracun di wilayah tertentu, hak pekerja di pabrik di negara berkembang yang memasok negara maju, hak masyarakat adat di wilayah pertambangan, hak hewan, mineral konflik, hutan hujan konservasi, pinjaman predator, atau pembukaan swalayan oleh Walmart yang menjual bahan makanan. Masalah sosial dapat melintas lini pasar produk. Efektivitas tekanan sosial politik swasta bergantung pada berbagai faktor. 4 diantaranya diidentifikasikan di sini. Yang pertama adalah nilai sosial yang mencapai dengan menyebabkan target potensial mengubah praktiknya, seperti dalam mitigasi eksternalitas negatif atau perbaikan kondisi kerja di pabrik pemasok di negara berkembang. Sinergi antar politik privat yang konfrontatif dan kooperatif. Kebanyakan perusahaan lebih memilih kerjasama daripada konfrontasi ketika menghadapi tekanan sosial. Politik swasta memang ancaman dari politik swasta yang konfrontatif merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kerjasama antara perusahaan dan LSM. Artinya, politik pribadi yang konfrontatif menciptakan permintaan untuk terlibat dengan aktivis koperasi dan permintaan untuk semakin besar ancamannya.
Strategi aktivis. Aktivis memilih strategi non-pasar seperti yang dilakukan perusahaan. Mereka berusaha menekan perusahaan untuk mengubah praktik mereka, dan meskipun beberapa memiliki keanggotaan besar yang dapat dimobilisasikan untuk bertindak melawan suatu target, sebagian besar memiliki sumber daya yang terbatas dan basis keanggotaan yang kecil. Oleh karena itu, para aktivis menghadapi masalah aksi kolektif dan kampanye berfungsi sebagai mekanisme koordinasi bagi mereka yang memiliki kepedulian terhadap praktik perusahaan. Ilmu advokasi. Strategi aktivis yang sering digunakan adalah melakukan studi kebijakan atau investigasi ilmiah untuk menarik perhatian suatu isu, meskipun hanya melibatkan sumber sekunder praktik ilmu advokasi. Ini dapat memajukan perjuangan para aktivis. Sekian yang dapat saya simpulkan mengenai materi yang sudah saya baca di dalam buku Analisis Lingkungan Bisnis pada bab 4 atau pembelajaran 4. Sekian dan terima kasih.